Terima kasih Pak Ketua. Pak Budi tahan dulu ya. Ini sudah bergabung Kepala Pusdatin yang diwakili oleh salah seorang Kasubdit atau koordinator di sana, Pak Elmanik. Barangkali Pak Elmanik silakan untuk menyampaikan kajian atau tambahan masukan informasi, apalagi bagian terpenting dari proses otomasi ini adalah bagaimana memanfaatkan data dari Pusdatin untuk bisa mendorong proses otomasi akreditasi. Silakan Pak Elmanik. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya. Halo, selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Pak. Silakan. Oke, mohon izin. Ya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Pak Tony, Kepala Ban SM, Pak Budi, kemudian Pak Abdibang, kemudian Pak Saiful Huda, dan beberapa yang lain yang tidak kami sebut. Mohon izin sebelumnya kami mewakili Pak Kapus. Pak Kapus masih dalam perjalanan, Bapak. Mungkin Pak Tony, mohon izin kalau boleh share file mungkin. Silakan Pak. Oke, sebenarnya tadi saya sudah mencoba untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Tony, kemudian Pak Budi ya, terkait dengan akreditasi. Tapi sebenarnya titik tolaknya adalah kami mencoba melihat bagaimana mengintegrasikan datanya. Kenapa harus terintegrasi? Itu yang mungkin perlu kita coba pahami bersama terkait kenapa harus terintegrasi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa ada tiga hal. Yang pertama terkait dengan manajemen pembangunan nasional itu sendiri, kemudian kaitannya dengan latar belakang pengelolaan pendidikan nasional, kemudian tata kelola pendidikannya. Ada tiga hal yang mungkin kami coba sorot supaya Bapak Ibu bisa memahami bahwa arah dari tata kelola data itu kemana gitu. Jadi sebelumnya kami mencoba untuk mencoba untuk berbagi terkait dengan perubahan konsep tata kelola data. Jadi memang betul pada tahun 2011 kita mulai dengan data pokok pendidikan. Tetapi pada tahun 2017 mulai kita mengarah ke yang dinamakan dengan data induk pendidikan. Konsekuensi data induk pendidikan ini di mana mempunyai target bahwa sejauh mana pembangunan pendidikan tercapai. Kalau kita bicara data pokok pendidikan saja pada saat itu hanya untuk melihat potret pendidikan. Nah, konsekuensi dari data induk pendidikan sebagai alat untuk melihat sejauh mana pembangunan pendidikan, maka harus diintegrasikan dengan tata kelola yang lain. Ada tata kelola perencanaan, ada tata kelola penganggaran, ada tata kelola implementasi, ada tata kelola monitoring dan evaluasi. Nah, mohon izin Bapak Moderator ini kalau mungkin boleh kami coba singgung sedikit. Ada siklus manajemen pembangunan di sini kan ada empat langkah yang merupakan siklus, yaitu ada planning, budgeting, implementasi, dan monitoring dan evaluasi. Kalau mungkin saya tidak salah mengartikan ya Pak, ada asesmen nasional, kemudian ada akreditasi, ini kan merupakan salah satu fungsi di monitoring dan evaluasi. Nah, sebenarnya dari manajemen pembangunan di sini untuk khususnya pendidikan di sini, syaratnya hanya satu sebenarnya, yaitu harus berangkat dari data yang sama dulu. Nah, selama ini mulai dari level mikro, dari sekolah, kemudian level kabupaten, provinsi, dan nasional, ini belum optimal dalam hal menggunakan data yang sama.
planning menggunakan data yang lain, budgeting menggunakan data yang lain, implementasi pakai data yang lain, monitoring evaluasi juga menggunakan data yang lain. Maka konsep manajemen bangunan tentu tidak akan tercapai secara optimal. Maka inilah yang memicu munculnya Perpres One Data. Harus menggunakan data yang sama. Jadi ini sebenarnya ada konsep global yang harus dikerjakan bersama terkait dengan ekosistem. Nah, kemudian kalau kita coba terjemahkan di dalam sektor pendidikan ya Pak, ada dua payung yang mungkin perlu kita pegang bersama. Payung pertama adalah pasal 31 UUD 45. Di situ ayat 1 tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian di Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, ini adalah target-target yang harus kita laksanakan bersama untuk memenuhi atau menjalankan amanah yang dituangkan dalam UUD 45 dan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Sidiknas. Ini yang harus kita pegang bersama. Nah, bagaimana memastikan setiap warga negara mempunyai mendapat pendidikan atau setiap warga negara mendapat pendidikan yang bermutu. Nah, kalau kita bicara Sabang sampai Merauke, baru disinilah kita membutuhkan data. Nah, kembali lagi ke tadi manajemen bangunan. Jadi sebenarnya data itu bukan data numerik yang harus kita pahami seperti angka saja, tidak. Tetapi adalah data menggambarkan manusia yang harus kita pastikan pendidikannya. Nah, ini yang harus kita coba pahami bersama kenapa harus terintegrasi terkait dengan manajemen pembangunan tadi. Sebagai contoh, mungkin ini kami mencoba untuk melihat perkembangan kebijakan pemerataan pendidikan Bapak. Pada tahun 1984 digulirkan wajib belajar 6 tahun. Kemudian tahun 10 tahun berikutnya, tahun 94, itu digulirkan wajib belajar 9 tahun. Tahun 2012 digulirkan kebijakan pendidikan universal sebagai rintisan 12 tahun. Nah, kalau kita tarik tahun 2021, ada pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Apakah pemerataan pendidikan, akses atau mutu sudah terlaksana dengan baik pada kondisi sekarang? Nah, kalau kita lihat dari sisi APK, APN, dari sisi akses saja sudah belum terpenuhi dengan baik. Kalau kita lihat tarik mundur, ini sudah 37 tahun kita ngomong pemerataan. 37 tahun kita ngomong pemerataan dan belum optimal. Terus kalau kita tidak melakukan sesuatu yang loncatan, maka pemerataannya akan lebih jauh lagi nanti. Nah, disinilah sebenarnya yang kita coba lihat bersama atau kita coba evaluasi terkait dengan pembangunan pendidikan ini. Kata kuncinya adalah belum menggunakan data yang sama. Jadi semua ini adalah bergerak untuk menuju ke data yang sama. Nah, kalau coba kita lihat pahami bersama bahwa mohon izin di sini kita coba bagi dengan ekosistem pendidikan, agak ekosistem platform dan ekosistem data. Nah, untuk menggerakkan ekosistem pendidikan ini tentu harus menggunakan ekosistem platform. Nah, dashboard yang disampaikan tadi adalah salah satu ekosistem platform yang ada di ekosistem platform tadi. Namun demikian, ekosistem platform harus merujuk kepada ekosistem data yang ada. Nah, di sini harus kita coba pahami bersama supaya manajemen pembangunan tadi bisa terkoreksi dengan cepat. Nah, ini yang harus kita coba pahami bersama terkait dengan ekosistem data tadi. Kemudian terkait dengan pendidikan swasta. Kalau kita lihat time series dari data di sini bahwa tahun 2019 tahun 2020 itu SMK itu swasta 74,2%, SMA swasta ada 50,2%, kemudian SMP swasta ada 41,7%, nah, kemudian SD swasta ada 11,9%. Ini belum termasuk madrasah. Kalau yang SD, SMP, SMA dan SMA yang saya sampaikan.
Nah, kemudian kalau PAUD tahun 2019 tahun 2020 itu hampir 97,8% itu swasta termasuk RA. Artinya sebenarnya di sinilah sebenarnya swasta itu ikut mewarnai tercapainya pembangunan pendidikan. Maka kami dari Sudut Data mulai mencoba mengadministrasikan yayasan-yayasan itu dengan membentuk NPYP. Ini yang mohon izin yang di atas di sini ada NPYP, nomor pokok yayasan nasional. Karena nanti yang bertanggung jawab langsung ya, itu adalah sekolah swasta, karena yang mendirikan sekolah swasta adalah yayasan. Nah, di sinilah yang sebenarnya nanti akan terkait dengan manajemen pembangunan tadi. Kita coba terjemahkan dalam sistem pendataan tadi. Kemudian ini yang slide terakhir Bapak Ibu mohon izin, bahwa kita kenal dengan data induk kependidikan ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Data induk kependidikan ini merupakan turunan dari data induk nasional yang ada di Perpres One Data. Jadi kalau di Perpres One Data dikenal dengan data induk nasional. Kemudian masuk ke turunannya yaitu data sektor pendidikan, data induk kependidikan. Nah, data induk kependidikan ini kita bagi menjadi 4. Data induk satuan pendidikan, data induk peserta didik, data induk pendidik tenaga pendidikan, data induk yayasan pendidikan. Nah, ini tambah satu lagi tentang data induk organisasi penggerak di sini. Nah, kemudian dari data induk ini, berangkat dari data entry yang dilakukan oleh Dapodik, PDDT, dan EMIS. Kemudian diintegrasikan. Setelah diintegrasikan tentu ada mekanisme verifikasi validasi yang berjalan selama ini. Nah, tentu kecepatan verifikasi validasi ini kembali lagi ke ekosistem yang ada. Nah, dari data induk pendidikan ini digunakan di dalam internal ataupun eksternal. Semua berangkat dari data induk pendidikan di sini. Ada POS, POP, DAK, PIP, sertifikasi, akreditasi, dan lain-lain di sini. Nah, kalau dengan eksternal ini terkait dengan Dukcapil, kemudian Kemenak, Kemensos, dan lain-lain di sini. Jadi, di sinilah yang kita coba pahami bersama terkait dengan Perpres One Data, yang kita coba turunkan menjadi data induk kependidikan, karena kita bicara sektor pendidikan. Jadi, mohon izin, kenapa harus terintegrasi datanya? Yaitu tadi karena untuk bisa melihat sejauh mana pembangunan pendidikan tercapai, yang tentu nanti akan berimplikasi kepada perencanaan, kemudian budgetingnya, kemudian implementasinya, kemudian monitoring evaluasinya, dan lain-lain. Saya rasa secara umum seperti itu. Kenapa harus terintegrasi? Ya karena tadi kita mencoba melihat sejauh mana pembangunan pendidikan bisa tercapai. Sementara itu Bapak moderator, yang bisa kami sampaikan secara umum kurang lebihnya mohon maaf ya, karena mendadak ini tadi tiba-tiba ditelepon untuk menggantikan Pak Kapus, jadi mohon izin kali ini tadi, mohon izin. Terima kasih. Terima kasih Pak Elmanik. Tetapi ada satu pertanyaan, bolehkah saya mengajukan satu poin saja untuk Bapak? Oh, monggo. Monggo. Ya. Bagaimana kesan Bapak terhadap penggunaan data Dapodik sebagai dasar di dalam pembuatan akreditasi otomasi? Apa kurangnya dan apa lebihnya kira-kira? Terima kasih. Terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Tony. Kaitannya dengan sumber data. Sumber data tadi memang belum optimal karena sumber data di sini belum memahami tentang bagaimana terintegrasinya data yang terkait dengan manajemen pembangunan tadi, Bapak. Data masih di entry berdasarkan kepentingan, tentu akan terkoreksi semua. Ini Pak, jadi ini semua by proses untuk validitas data. Jadi intinya gini Bapak, validitas data adalah validitas hasil dari suatu ekosistem. Ekosistem ini artinya terintegrasi dengan transaksi-transaksi yang lain. Maka kami di Dapodik juga kami integrasikan dengan EMIS, kita integrasikan dengan bantuan-bantuan supaya apa? Validitas ini akan semakin meningkat. Kalau validitas semakin meningkat, maka pada saat digunakan oleh Ban SM dalam terkait dengan evaluasi, maka akan lebih mudah, Bapak. Saya rasa itu, Bapak. Terima kasih. Baik,
Makasih Pak Elmanik. Poinnya kita sudah tangkap, ini sudah kita pakai dan tentu by proses ya Pak ya. Kita akan berharap ini makin juga kredibel datanya dan keputusan kita juga akan menjadi lebih baik. Nah mungkin Pak Budi akan memberi tanggapan balik barangkali berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab dan mungkin juga ada yang kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Elmanik tadi. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Aris. Yang pertanyaan tadi Pak Aris saya kira semua sudah dijawab oleh Pak Tony karena terkait dengan kebijakan, tapi ada satu dari Ibu, dari Ma'arif tadi, kami siap Bu untuk berkolaborasi untuk penyempurnaan maupun peningkatan akurasi data untuk madrasah. Karena kami selama ini juga selalu bekerja sama dengan tim EMIS Kemenak, di mana di dalamnya sebetulnya data-data untuk madrasah adalah sumber inputnya adalah dari sana. Tapi ide Ibu misalnya suatu saat ada suatu pertemuan, cross-check bukan hanya dengan Ma'arif saja, tapi juga dengan perguruan swasta untuk Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, kami siap kapanpun untuk melakukan kolaborasi peningkatan mutu atau kualitas datanya. Kemudian Pak Mane, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Budi. Tadi saya kepotong-potong karena mendadak ditelepon untuk ikut Zoom dari mohon izin. Baik Pak Mane, kami mohon ada masukan dari Ban SM Pak Mane, dari temuan akreditasi sebetulnya hampir setiap tahun ya, bukan hanya tahun ini saja. Yang pertama adalah setiap tahun Ban dan Ban SM Provinsi itu selalu menemukan di lapangan sekolah madrasah itu yang sebetulnya sudah tutup atau tidak operasional Pak Mane. Ya. Nah tetapi dari tahun ke tahun di dalam Dapodik sekolah itu seolah-olah masih operasional karena NPSN-nya masih aktif. Itu masukan pertama agar supaya kita sama-sama tanda petik membersihkan data yang betul-betul sesuai dengan kondisi lapangan. Yang pertama Pak Mane. Yang kedua adalah kami juga menemukan banyak sekolah swasta yang izin operasionalnya sebetulnya sudah habis Pak Mane. Tetapi di Dapodik bagaimana melakukan action agar supaya sekolah swasta yang habis izin operasionalnya itu terdorong untuk mengurus izin yang tetapnya, izin operasional sementara maksudnya Pak Mane. Nah itu satu hal yang barangkali perlu juga kita sinkronkan. Dan yang ketiga, kami sepakat sama-sama selalu berupaya untuk meningkatkan mutu data dari sekolah dan madrasah, bukan hanya mutu yang di-entry, tetapi kelengkapan data entry dan mengupdate data yang dimasukkan melalui Dapodik dan tentu saja melalui EMIS, karena ada juga data sinkronisasi Dapodik dengan EMIS. Itu saja Pak Mane dari saya. Terima kasih Pak Budi, mohon izin. Bisa langsung saya jawab Bapak? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kembali lagi terkait dengan NPSN, NPSN itu kan syaratnya adalah izin operasional. Izin operasional yang mengeluarkan adalah yang berwenang. Kalau kita bicara EMIS, yang berwenang adalah Kementerian Agama. Kemudian kalau kita bicara sekolah Kristen, sekolah Katolik, sekolah Hindu, itu yang mengeluarkan adalah BIMAS di bawah Kementerian Agama. Kalau kita bicara SMA, SMK, tentu adalah dinas provinsi. Kemudian kalau kita bicara tentang PAUD, PAUD misalnya SD, SMP ada di kabupaten kota. Jadi bahwa penutupan sekolah tentu akan terkait dengan siapa yang mengeluarkan izin. Kalau yang mengeluarkan izin yang dinas kabupaten kota atau dari Kemenak terkait EMIS, ya tentu pada saat penutupan pun juga harus dilakukan oleh yang berwenang. Gitu. Artinya mekanisme seperti kembalikan lagi ke siapa yang berwenang. Kami di Pusdatin tinggal mengadministrasikan. Nah, terkait dengan data-data yang tadi, sebenarnya kalau di Dapodik sudah ada mekanisme Pak Budi. Jadi kalau data yang tidak terupdate 2 semester, 3 semester, itu otomatis data itu akan di soft delete. Istilahnya seperti itu. Soft delete artinya bukan berarti harus ditutup, tidak. Tapi datanya akan kita simpan di database.
Nah, mungkin saja kalau di emis ini tentu harus kita ngobrol dengan teman-teman emis supaya nanti ada mekanisme bahwa ada data-data yang tidak terupdate itu harus kita soft delete supaya nanti tidak masuk ke dalam mekanisme tata kelola data yang dianggap sekolah aktif. Seperti itu. Tapi intinya Pak Budi bahwa yang bisa menutup adalah lembaga yang berwenang. Tapi kalau di data terkait dengan soft delete ini bisa dibicarakan secara mekanisme. Untuk emis tentu kita harus ngobrol dengan teman-teman Kemenak. Sementara itu Pak Budi mungkin yang bisa kami sampaikan dari 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya.